Bab 451. His, kakak senior Xing. Hong Ying tersentak, masih tidak percaya bahwa ini adalah Xing Luochen. Xing Luochen memasuki sekolah guru lebih lambat darinya, tetapi karena status dan kekuatannya. Hong Ying dengan rela memanggil kakak senior Xing Luochen, dan memuja serta menyenangkannya, berharap suatu hari dia dapat memasuki rumah Tai Huang melalui hubungan Xing Luochen. Tapi Xing Luochen, yang dia kagumi, meninggal dengan sangat mengerikan dan mengerikan saat ini. Siapa yang melakukannya? Berderak. Tinju kepala sekolah Tiansu terkepal. Wajahnya berkerut dan ekspresinya ganas. Ada keterkejutan, ada ketidakpercayaan, tetapi lebih banyak kecemasan dan kemarahan. Xing Luochen meninggal di sini, rumah Tai Huang tidak akan membiarkannya. Hanya dengan menyerahkan pembunuh yang membunuh Xing Luochen, dia dapat menyelamatkan nyawanya. Tapi Din Tiansu tidak bisa memikirkan siapa yang membunuh Xing Luochen. Motivasi, kekuatan, orang yang dia kenal hampir tidak berani. Mereka tidak berani melihat rumah kaisar di belakang Chong Xing Luochen. Bibi Fang juga datang. Dia memandang Xing Luochen dengan wajah pucat. Xing Luochen ada di sini, di mana Jun Jiu? Petik 2. Jun Jiu. Kilatan berbisa muncul di mata Hong Ying. Tidakkah kamu melihat postur Brother Xing? Bahwa King Yu juga ada di dalam, dan kematiannya bahkan lebih buruk. Mungkin isi perutnya dikeluarkan, jantungnya digali dan direbus, dan kepalanya dipotong untuk membuat patung. Hong Ying menghabiskan kata-kata jahatnya. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskannya dari kematian Xing Luochen. Fang Gu memelototi Hong Ying dengan marah. Segera, dia bergegas ke aula, dia mengkhawatirkan Jun Jiu. Jika Hong Ying tepat sasaran, bukan apa yang dia katakan nanti, dia mengatakan bahwa Jun Jiu dan yang lainnya ada di dalam. Tidak hanya Fang Gu, tetapi Din Tiansu, Hong Ying, dan Din Zixiao semuanya bergegas ke aula samping sesudahnya. Semua penonton dihentikan di luar oleh para tahanan surgawi. Setelah mereka masuk, kabut ungu samar tiba-tiba memenuhi pegunungan di siang hari, dan beberapa bayangan hitam menghilang di kerumunan dan mundur tanpa suara. Tidak ada yang tahu, Akademi Tiansu akan berubah. Baru setelah mereka masuk barulah mereka menyadari bahwa Hong Ying benar. Jun Jiu dan King Yu memang ada di dalam, tapi tidak seperti yang mereka pikirkan. Aula samping ini kosong, itu adalah tempat yang ditinggalkan di mana tidak ada yang datang. Saat ini, Jun Jiu dan King Yu sedang berdiri di aula. Jun Jiu menatap mereka dengan dingin. Jun Jiu, kamu baik-baik saja. Fang Gu menghela nafas lega melihat Jun Jiu berdiri di sini dengan baik. Mu Jingyuan dan Fu Linzan hendak berjalan menuju Jun Jiu dan King Yu, dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Mengapa saya hilang selama 3 hari, dan tidak ada berita sama sekali? Tapi dia hanya mengambil setengah langkah sebelum dihentikan oleh Din Zixiao dan Din Taichu. Mereka memandang tuan kakek mereka dengan curiga. Din Zixiao dan Din Taichu saling memandang, menggelengkan kepala dan menghentikan para junior. Mereka telah hidup lama sekali, dan penglihatan mereka canggih, dan intuisi mereka juga tajam. Mereka melihat perubahan yang luar biasa, dan mau tidak mau memikirkan apa yang dikatakan Jun Jiu. Saya khawatir ini adalah situasi dalam kata-kata Jun Jiu. Jun Jiu mengangkat sudut mulutnya, kamu akhirnya di sini. Apa maksudmu, Jun Jiu? Apa yang terjadi pada Xing Luochen? Siapa yang membunuhnya? Din Tiansu mengepalkan tinjunya, wajahnya pucat dia menatap Jun Jiu dan bertanya. Jun Jiu mengangkat alisnya, menatap dingin ke arah Din Tiansu. Dia berkata, tepatnya, Xing Luochen meledakkan dirinya. Sampai mati, omong kosong, kaki saudara Xing patah, dan ada penyok yang jelas di dadanya. Dia jelas terluka oleh seseorang. Dan kepalanya, Hong Ying adalah yang terbaik dalam penyiksaan, dan sekilas dia tahu penyiksaan seperti apa yang dialami Xing Luochen. Hong Ying datang dengan tergesa-gesa, dia tidak berani memeriksa kepala Xing Luochen dengan hati-hati. Tapi Hong Ying sama sekali tidak percaya bahwa Xing Luochen meledakkan dirinya sampai mati. Jun Jiu merentangkan tangannya, terserah kamu apakah kamu percaya atau tidak. Kalian membunuhnya. Din Tiansu mengertakkan gigi dan membuat keputusan akhir. Dia harus menyerahkan si pembunuh. Jun Jiu dan King Yu benar. Dia tidak percaya bahwa Jun Jiu dan King Yu dapat membunuh Xing Luochen, tetapi Din Tiansu takut, jadi dia sangat ingin menyerahkan si pembunuh untuk menyelesaikan masalahnya. Din Tiansu segera berteriak, kemarilah.
tangkap Junjiu dan King Yu. Tunggu, Fang Bu segera berhenti. Dia melirik Junjiu, dan buru-buru berkata, Junjiu tidak bisa membunuh Xing Luochen. Pembunuhnya pasti orang lain. Din Tiansu, kamu tidak bisa menghukum dan menangkap orang tanpa mengejar kebenaran. Petik 2. Saya sebagai dekan, saya memiliki keputusan akhir, dan Bibi Fang, Anda hanya bertanggung jawab atas penilaian, dan Anda tidak berhak ikut campur dalam urusan Akademi Tiansu saya. Ayo, apakah kalian semua tuli? Din Tiansu melihat bahwa tidak ada yang masuk untuk waktu yang lama, berbalik dengan marah. Tapi tetap saja tidak ada yang masuk untuk waktu yang lama. Saat ini, semua orang memperhatikan ada yang tidak beres. Hong Ying mengambil cambuk, dan berkata dengan nada kejam, Tuan, saya akan keluar dan melihat-lihat. Sampah terkutuk ini, apakah mereka tidak mematuhi perintah karena ingin dicambuk? Akibatnya, begitu Hong Ying keluar, dia berbalik dan bergegas masuk dengan tergesa-gesa dan panik. Dia tampak jelek, dan berteriak kepada Din Tiansu, ini tidak baik. Tuan, semua orang di luar jatuh ke tanah, dan mereka tidak bisa bergerak. Petik 2. Apa? Din Tiansu terkejut. Mereka segera bergegas keluar. Melalui gerbang aula samping, mereka melihat kabut ungu di luar. Dalam kabut, tidak peduli apakah itu tawanan surga atau murid Tiansu, mereka semua jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Melihat kabut ungu tidak melewati aula samping, mereka tidak berani melangkah maju. Bagaimana ini terjadi? Junjiu kedinginan, dan suaranya yang lucu terdengar dari belakang. Dia berkata, kepala sekolah Tiansu, bukan hanya mereka. Sekarang seluruh Akademi Tiansu diselimuti kabut ungu, dan Anda tidak dapat memanggil siapapun. Tahanan surgawi di luar, mereka hanya akan digunakan oleh saya ketika mereka datang. Berbalik dengan cepat, kecepatan Din Tiansu sangat cepat sehingga orang khawatir lehernya akan patah. Pakaian dibalik dan terbentur. Din Tiansu kaget dan marah, dia tidak percaya. Junjiu, apakah kamu melakukannya? Ya, Junjiu tersenyum. Dia menatap Din Zixia dan yang lainnya lagi. Junjiu bertanya, Din Zixiao, Din Taichu, kalian semua ada di sini. Bolehkah aku bertanya di sisi mana kamu akan berdiri? Apa yang kamu lakukan? Din Zixiao terkejut. Dia berpikir bahwa hal-hal besar yang dibicarakan Junjiu, paling banter, adalah masalah kecil. Tapi racun ini telah meracuni seluruh Akademi Tiansu, tulisan tangan yang luar biasa. Apa yang direncanakan Junjiu berada di luar imajinasinya. Gadis ini sangat berani dan sombong sehingga dia ingin menghancurkan seluruh Akademi Tiansu. Dekan Taichu juga bodoh, dia linglung. Bagaimana mengantre? Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku. Jadi kamu punya dua pilihan. Pertama, netral, berdiri saja dan lihat apa yang harus kamu lakukan setelah masalah ini selesai. Kedua, bantu Din Tiansu, maka kamu adalah musuhku. Mata Junjiu berhenti sejenak pada Mu Jingyuan, Fu Linzan dan Fu Linsuang. Dia menyipitkan matanya, aku tidak benar-benar ingin menjadi musuh bersamamu, jadi kuharap kamu memilih dengan baik. Junjiu, apa kamu gila? Hanya melamun, tidak mungkin mengendalikan seluruh Akademi Tiansuku, Master Racun di Akademi, dia akan segera menembus kabut beracunmu. Tahanan surgawi mendengarkanmu, itu palsu, semuanya palsu. Kamu sedang bermimpi. Din Tiansu tidak tahan, dan berteriak tajam. Bab 452. Setiap kata yang diucapkan Junjiu membuatnya merasa tidak nyaman, dan kesadaran naluriahnya memperingatkannya bahwa situasinya tidak baik. Dia harus menghentikan Junjiu. Din Tiansu segera memelototi kedua dekan Zixiao dan Taichu. Dia menyeringai menghina dan berkata dengan lantang, kamu tidak terlalu percaya omong kosongnya, kan? Andalkan saja dia. Jiu menjentikkan jarinya. Feng Xiao dan Yun Qiao keluar dengan mengenakan pakaian hitam, menutupi penampilan mereka. Mereka melemparkan orang yang mereka seret dengan keras ke tanah, dan kemudian mundur ke belakang Junjiu untuk berdiri berjajar dengan King Yu. Murid Din Tiansu tiba-tiba menyempit, dia menatap Feng Xiao dan yang lainnya beberapa kali, dan kemudian pada pria berbaju hitam yang secara bertahap mendekati dan mengelilingi mereka. Siapakah orang-orang ini? Bagaimana Anda bisa masuk ke Akademi Tiansu? Dia bukan orang bodoh. Junjiu jelas sudah membuat persiapan sejak lama, tapi kenapa tidak ada berita tentang dia? Tahanan surgawi dan tentara yang mati dikemas dengan padat di Akademi Tiansu, mengapa orang-orang ini belum ditemukan? Melihat pria di tanah itu lagi,
jantung Din Tiansu berdebar kencang. Siapa ini? Bukankah ini orang yang kamu tunggu, Din Tiansu? Ahli racun Fei King, ada apa? Kamu tidak mengenal Din Tiansu lagi, Jun Jiu mencibir. Mustahil, Din Tiansu tidak mempercayainya. Hong Ying berjalan mendekat dengan wajah jelek yang tidak biasa, menjambak rambutnya dan menariknya ke atas untuk memperlihatkan wajahnya. Hong Ying menarik napas dalam-dalam dan kembali menatap Din Tiansu. Tuan, ini benar-benar Fei King. Mereka menyematkan Fei King dapat memecahkan kabut beracun dan membawa orang untuk membantu mereka. Tapi sekarang, Fei King ada di sini. Tidak sadar, mencibir dengan dingin, Jun Jiu memandang Din Zixiao dan yang lainnya lagi, apakah kedua dekan sudah mengambil keputusan. Din Zixiao dan Din Taichu saling memandang. Din Tiansu segera melihat mereka, dan membuka mulutnya untuk memanggil nama mereka. Namun, Din Zixiao dan Din Taichu bahkan tidak memandangnya. Din Zixiao membelai janggutnya, dan berkata dengan rumit, orang tua itu memilih untuk berdiri dan menonton. Oke, Jun Jiu bertanya lagi pada Din Taichu dengan matanya. Din Taichu juga mengangguk, dan memilih jawaban yang sama dengan Din Zixiao. Din Tiansu sangat marah, Zixiao, Taichu. Aku ingat kalian semua, kamu hanya seorang pria biasa, beberapa semut ingin mengendalikan Akademi Tiansu saya. Bermimpi, saya bisa menghancurkan mereka sampai mati dengan satu jari. Setelah selesai berbicara, Din Tiansu bergegas langsung ke Jun Jiu. Jun Jiu adalah dalangnya, semuanya bisa diselesaikan dengan menangkapnya. Hong Ying mencengkeram cambuk panjang dengan erat, dan bergegas ke belakang Din Tiansu. Geser, geser, geser. Jun Jiu tidak bergerak. Di belakangnya, King Yu dan Feng Xiao bergegas keluar bersama untuk menghentikan Din Tiansu. Semuanya adalah guru spiritual besar tingkat pertama, dan mereka bukan tandingan Din Tiansu dalam hal kekuatan. Namun dalam hal formasi bersama, mudah untuk menjebak Din Tiansu. Hong Ying bersembunyi dengan cepat dan menghindari jebakan. Dia dan Din Tiansu bertukar pandang, lalu bergegas menuju Jun Jiu dengan tatapan membunuh. Jun Jiu melihat triknya. Hentikan dia. Dengan suara tegas, Fu Linzan bergegas untuk menghentikan Hong Ying. Hong Ying kaget dan marah, menatap Fu Linzan dengan mata merah. Fu Linzan, apa yang kamu lakukan? Pergi dari sini. Linzan, teriak Din Zixiao dengan tergesa-gesa. Apa yang dilakukan Fu Linzan? Bukankah Anda setuju untuk bersikap netral? Pada saat ini, dia melihat Fu Linsuang, menghunus pedangnya dan berjalan menuju Fu Linzan di sampingnya. Fu Linsuang berkata, yang netral adalah guru dan Universitas Zixiao. Linzan dan aku adalah teman Jun Jiu. Petik 2, untuk teman. Mu Jing Yuan Chao Taichu Din memberi hormat dan berjalan mendekat. Mereka bertiga mengepung Hong Ying dari 3 arah. Melihat ini, Din Zixiao dan Din Taichu hanya bisa saling memandang tanpa daya dan menghela nafas. Magang tumbuh dan tidak bisa menghentikannya. Melihat sikap mereka, kelopak mata Jun Jiu bergetar, dan sudut mulutnya melengkung sedikit lebih tulus. Dia sedang bermain dengan Yu Ying di tangannya, dan Xiao Hu berjongkok di kakinya dengan perkasa dan memamerkan giginya seperti harimau kecil. Melihat dengan dingin ke Din Tiansu dan Hong Ying yang terperangkap, Jun Jiu berkata, bunuh Din Tiansu. Formasi yang terperangkap segera berubah menjadi formasi pembunuhan. Wajah Din Tiansu berubah, dia merasakan bahaya. Kekuatan guru spiritual agung tingkat 6 dibawa ke titik ekstrim, dan Dantian terbuka untuk menerobos dengan seluruh kekuatannya. Namun, Din Tiansu memarahi ibunya dengan sangat cepat. Formasi sialan ini, saya tidak tahu dari mana asalnya. 5 orang di depannya menjebaknya dengan erat. Serangan itu terkoordinasi secara diam-diam, dan dia tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, dalam perkelahian berulang kali, ada beberapa luka di tubuhnya. Dia tidak tahu bahwa ini adalah formasi yang Yesa tinggal di Tianwuzong dan berlatih dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Selain itu, mereka mengambil Great Spirit Pill untuk menerobos, dan kekuatan mereka menjadi lebih kuat. Melihat Hong Ying, di bawah serangan Mu Jingyuan dan yang lainnya, dia mundur dengan mantap, wajahnya seputih kertas. Air pasang sudah berakhir dan debu akan mengendap. Jun Jiu berjabat tangan, dan Yu Ying digantikan oleh Bai Yue. Dia berjalan menuju Din Tiansu dengan pedang di tangannya, dan Xiao Hu mengikutinya selangkah demi selangkah, siap menyerang kapan saja dengan gigi dan cakar terbuka. Saat Jun Jiu semakin dekat, rasa bahaya tiba-tiba muncul di benaknya.
Apa yang terjadi? Mungkinkah Din Tiansu dapat membalikkan keadaan? Mustahil, dia tidak memiliki kesempatan ini. Tepat saat Jun Jiu berpikir, tiba-tiba sebuah kekuatan menyelimutinya dan menariknya ke belakang. Penghalang di depannya terbuka, dan bayangan hitam berdiri di depannya. Segera setelah itu, kekuatan yang tiba-tiba dan menakutkan datang. Kekuatan ini terlalu kuat dan menakutkan, langsung menghancurkan dan mengejutkan. Ledakan, suara sesuatu mengenai daging, mengelilingi Din Tiansu, King Yu dan yang lainnya memuntahkan darah dan terbang mundur. Leng Yuan, Nona Jun, mundur. Kekuatan ini mengancam, terlepas dari musuh atau teman. Kekuatan meluap dan tersebar, mengetuk Din Tiansu dan Din Zixiao berulang kali, memuntahkan darah dengan dada sesak. Leng Yuan berdiri di depan Jun Jiu dan menghilangkan kekuatan ini. Sebuah suara terkejut masuk, siapa kamu? Jun Jiu mengerutkan kening mendengar suara yang tiba-tiba itu. Mendongak, saya melihat seorang pria berjalan masuk dari gerbang aula samping. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas di bawah cahaya, tapi dia tinggi dan lurus, dan pakaiannya mewah. Ketika dia semakin dekat, cahaya dan bayangan memudar untuk melihat wajahnya. Ini memberi orang semacam kelembutan dan keanggunan, dan memandang mereka dengan acuh tak acuh, seperti melihat barang. Pria itu menatap Leng Yuan, siapa kamu? Dia terkejut, agar tidak dapat menanggung luka di bawah telapak tangannya, kekuatannya ada di atasnya atau setara dengannya. Karena harga diri, pria lebih percaya pada tebakan kedua. Leng Yuan menoleh dan, melihatnya terlebih dahulu, memastikan bahwa Jun Jiu terlindungi dengan baik, dan tidak ada sehelai rambut pun yang terhapus. Baru setelah itu aku bisa bernapas lega, selama Nona Jun baik-baik saja. Akhirnya, ketika pria itu bertanya untuk kedua kalinya, dia memandangnya dengan jijik. Leng Yuan melipat dadanya, itu hanya seorang penjaga. Penjaga, pria itu tidak percaya, tidak mungkin ketiga perguruan tinggi kecil itu memiliki penjaga yang begitu kuat. Leng Yuan, siapa kamu? Leng Yuan menanyakan Jun Jiu. Karena dia sekarang adalah penjaga Jun Jiu, dia harus melayani nyonya. Sambil diam-diam, Leng Yuan mengirimkan transmisi suara ke Jun Jiu, Nona Jun, orang ini adalah spiritualis hebat tingkat 9. Guru meminta saya untuk menjadi penjaga Anda. Spiritualis hebat tingkat 9, tanda seru. Jun Jiu mengabaikan kalimat terakhir Leng Yuan, dia menyipitkan matanya dan menatap pria itu, siapa dia? Bab 453, Dugu, Fang Gu tenggelam dalam keterkejutannya. Ketika dia melihat Jun Jiu, dia mengerti kata-kata Jun Jiu bahwa dia belum pernah melihatnya ketika dia benar-benar gila. Hanya ketika kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus, Fang Gu kembali sadar. Reaksi pertamanya adalah menahan tekanan, tetapi setelah mendengar percakapan antara Leng Yuan dan pria itu, dia mengangkat kepalanya. Melihat wajah familiar pria itu, Fang Gu menghela nafas. Namun, dia berusaha keras untuk membuka mulutnya dan meneriakkan dua kata sebelum dia disela oleh tatapan lembut pria itu, namun nyatanya dia kesepian. Pria itu mengerutkan bibirnya dan berkata, saya dari Tai Huang Mansion. Di matanya, orang-orang ini tidak pantas mengetahui namanya. Dia datang karena kematian mendadak Xing Luochen memberitahukannya. Pria itu sangat penasaran, apa yang terjadi di Akademi Tiansu. Setelah mengetahui bahwa pria itu berasal dari Tai Huang Mansion, Dekan Tian sangat bersemangat. Dia menekan dadanya dengan satu tangan dan bergegas menuju pria itu sambil berguling dan merangkak. Dia mengulurkan tangan dan meraih kemeja pria itu, meninggalkan bekas tangan berdarah yang menyilaukan. Selamatkan saya, Tuan, Anda harus membantu Akademi Tiansu. Kami adalah pelayan setia Istana Tai Huang. Mata pria itu tertuju pada bekas tangan berdarah di pakaiannya dan berhenti. Senyumannya sama seperti sebelumnya, tapi matanya sedikit lebih dingin. Dia memandang Dekan Tiansu dan bertanya, apakah Anda Dekan Tiansu? Bicaralah perlahan dan beritahu saya apa yang terjadi. Itu Jun Jiu, perempuan jalan yang ingin menghancurkan Akademi Tiansuku. Akademi Zixiao dan Akademi Taichu adalah miliknya kaki tangan. Tuan, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Dekan Tiansu berteriak minta tolong dengan suara tajam. Dia sangat yakin bahwa orang-orang di Istana Tai Huang pasti akan membantunya. Jika waktunya tiba, itu adalah Jun Jiu, Dekan Zixiao, dan seterusnya. Mereka semua akan mati. Jun Jiu, kesurupan melintas di mata pria itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Jun Jiu.
Namun, ketika dia melihat separuh wajah Jun Jiu, Leng Yuan mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya untuk memblokirnya. Leng Yuan memandangnya dengan jijik, auranya tidak menyerah sama sekali. Pria itu tidak marah, melainkan tersenyum lebih dalam. Dia bertanya, Jun Jiu, putri Jun Ningye dan Mendong. Ya, Jun Jiu berjalan keluar dari belakang Leng Yuan. Leng Yuan tampak sedikit cemas. Sekilas, pria ini memiliki niat buruk terhadap Nona Jun, dan dia juga mengetahui nama orang tua Nona Jun. Mengapa Nona Jun berdiri? Jun Jiu menatap pria itu dengan mata dingin. Pria itu juga memandangnya, wajahnya menjadi lebih lembut dan sedikit bahagia. Bibirnya yang terangkat menjadi manis dan lembut. Jun Jiu, akhirnya aku menemukanmu. Saat dia berbicara, cahaya dingin tiba-tiba muncul. Puff. Leng Yuan langsung menegangkan tubuhnya, selalu siap melindungi Jun Jiu agar tidak berkelahi dengan pria itu. Namun, semua orang terkejut dengan apa yang dia lakukan. Orang ini benar-benar membunuh Din Tiansu. Din Tiansu terlihat memegangi lehernya, matanya hampir melotot karena tidak percaya. Dia menatap pria itu sampai dia jatuh dan mati. Dia tidak mengerti bahwa pria itu berasal dari istana Taihuang, jadi bagaimana dia bisa membunuhnya. Tuan, Hong Yao berteriak sedih. Pria itu melirik Hong Yuan dan mengangkat tangannya. Dua orang bertato perak bergegas keluar dari belakangnya, memberi hormat dan mengambil bunga popi merah dan segera menyeretnya pergi. Mereka sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bereaksi. Semua orang menatap pria itu lagi dengan kaget. Bagaimana situasinya? Pria itu melangkah ke arah Jun Jiu, dan sepertinya ada pegas di matanya. Melihat kelembutan Jun Jiu hampir menenggelamkannya. Berhenti. Leng Yuan mengulurkan tangannya untuk menghentikan pria itu. Siapa yang kamu katakan padaku dengan jelas? Jika kamu tidak jelas, jangan pernah berpikir untuk mendekati tuanku. Ahem, jangan pernah berpikir tentang mendapatkan setengah langkah lebih dekat dengan Nona Jun. Leng Yuan hampir mengucapkan kata nyonya, kata Leng Yuan. Yuan buru-buru menelannya kembali. Dia ingin mengatakan bahwa tuannya pasti menyukainya. Aku pasti akan menyukainya, tapi lupakan sikap Nona Jun. Jika Nona Jun tidak bahagia, tuannya tidak akan bahagia, dan pada akhirnya dialah yang tidak beruntung. Pria itu dihentikan oleh Leng Yuan beberapa kali dan tidak marah. Dia memandang ke seberang Leng Yuan dan menatap Jun Jiu dengan mata lembut dan lembut. Dia berkata, Jun Jiu, saya Dugu King. Saya tidak tahu identitas Anda sekarang, jadi saya menyinggung Anda. Saya telah membunuh Dekan Tiansu untuk melampiaskan kemarahan saya kepada Anda, dan Hong Yue, saya akan menginterogasinya secara pribadi. Setelah aku mengerti apa yang terjadi, aku akan memberimu catatan bersih. Yang tidak sengaja aku lukai tadi adalah temanmu, kan? Aku akan mengundang alkemis terbaik untuk bertanggung jawab penuh atas penyembuhan dan kompensasi mereka. Leng Yuan, 2, tanda tanya, setiap orang. Fang Gu, wajah orang ini berubah begitu cepat, seperti angin puting beliung, mereka tidak bisa bereaksi. Mereka yang tidak mengenal Lonely King merasa bingung, tetapi mereka yang mengenal Ru Qinggu sudah mengeluarkan keringat dingin. Xiao Wu menatap Jun Jiu dan mengeluh dalam hatinya, Tuan, apakah ada yang salah dengan orang ini? Saya tidak tahu. Jun Jiu juga terkejut, dia mengerutkan kening dan menatap Dugu King dengan dingin. Jun Jiu berkata, saya tidak mengenal Anda, mengapa Anda melakukan ini? 2, tapi kita sudah saling kenal sekarang. Ngomong-ngomong, perkenalannya salah. Izinkan saya menambahkan, saya tunangan Anda Dugu King. Wah, seluruh tempat sunyi, dan semua orang tercengang. Mau tak mau aku mengupil, curiga aku salah dengar. Jun Jiu juga tercengang, tunangan. Reaksi pertamanya adalah melihat Feng Xiao. Kakek Huang, bukankah mantan tunanganku Feng Tianqi yang bajingan itu? Mengapa seseorang bernama Dugu King muncul lagi? Feng Xiao menerima tatapan Jun Jiu dan menggelengkan kepalanya dengan hampa. Dia tidak tahu, itu palsu. Leng Yuan bereaksi keras. Nona Jun punya tunangan, apa yang harus dilakukan tuannya? Ini pasti palsu. Mata Jun Jiu menjadi lebih dingin, dan dia menatap Dugu King tanpa emosi apapun. Dia berkata dengan dingin, saya tidak tahu saya memiliki tunangan seperti itu. Apakah Anda percaya padaku? 2, saya tahu Anda bingung, tapi ini pasti akan membuktikan identitas saya dan membuat Anda mempercayainya. Dugu King mengeluarkan sepotong abulat, benda berongga yang terbuat dari bahan emas yang tidak diketahui. Dari pola berongga,
Anda dapat melihat sedikit cahaya di dalamnya. Mata Junjiu menjadi gelap. Mata Xiaohu melebar, ini seperti bola emasmu. Bahan yang sama, dari sumber yang sama. Du Guqing mengambil 2 langkah lebih dekat ke Junjiu. Dia tersenyum lembut dan berkata, ini adalah tanda yang ditinggalkan ibumu Mandong untukku. Sebagai buktinya, aku bisa menikah ketika kamu sudah cukup umur. Semuanya, ya Tuhan, tanda seru. Saya benar-benar muncul dengan voucher saya. Apakah orang ini benar-benar tunangan Junjiu? Tidak lama setelah kamu lahir, orang tuamu meninggal. Jadi kamu tidak mengetahuinya, dan tidak ada yang memberitahumu tentang pertunangan kita. Tapi aku tidak akan berbohong padamu. Mata Du Guqing berair, dan dia melanjutkan. Untuk memimpin, karena kamu adalah satu-satunya. Aku tahu apa ini. Itu berasal dari asal yang sama dengan token di tanganmu. Dan tidak ada apapun disamarkan. Petik 2. Junjiu tidak tergerak, masih menatap Du Guqing dengan dingin. Dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu kenal Xing Luochen? Saya baru bertemu 2 kali. Karena status saya tidak dapat meninggalkan rumah Tai Huang secara pribadi untuk mencari Anda. Jadi saya mempercayakan Xing Luochen untuk datang ke sini untuk mencari Anda, tetapi sepertinya yang aku inginkan ini berbeda. Aku baru saja melihat tubuhnya. Apa yang terjadi? Junjiu, apakah kamu bersedia memberitahuku secara pribadi? Aku akan melindungimu. Du Guqing berkata bahwa dia tidak bersalah dan tidak sadar, dan dengan tulus dan penuh pertimbangan mengungkapkan keinginannya untuk melindungimu. Dia. Bab 454. Junjiu tidak mempercayainya. Junjiu selalu percaya pada indera keenamnya, dan indera keenamnya sekarang memberitahunya bahwa dia tidak dapat mempercayai sepatah kata pun yang keluar dari mulut pria ini. Namun, tidak ada keraguan di wajah Junjiu. Dia mengangkat matanya bergetar dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak menangkap Hong Yu? Kamu dapat menginterogasinya perlahan dan kamu akan mengetahuinya secara alami. Oke, Du Guqing tersenyum dan mengangguk, sama sekali bukan karena Junjiu. Juga acuh tak acuh dan frustrasi atau kesal atau marah. Dia masih menatapnya, sehangat angin musim semi. Du Guqing melanjutkan, Junjiu, kamu bisa memikirkannya perlahan-lahan. Kamu belum menjadi jepit rambut, jadi jangan terburu-buru. Tapi aku akan selalu menunggumu. Aku akan selalu mencadangkan posisi istri Tai Huang istana untukmu, menunggumu. Setuju. His. Suara nafas terdengar satu demi satu di aula. Nyonya rumah besar, apakah pria ini adalah kepala istana Tai Huang? Tidak, lalu Junjiu bisa langsung menjadi istri Grand Palace Master. Semua orang tercengang, status ini bukan hanya selangkah ke langit, namun kedepannya status luhur dan anggun pasti akan menjadi status paling mulia dari tingkat ketiga terbawah. Du Guqing memandang Junjiu sambil tersenyum tipis. Dia sedang menunggu reaksi Junjiu. Jika ada wanita lain yang mendengar tentang identitasnya, dia pasti tidak akan bisa mengendalikannya, dan dia akan menerkamnya dan diam-diam mengungkapkan cintanya kepadanya. Tapi di depan Junjiu, dia mengungkapkan identitasnya, tapi dia tetap bergeming. Hanya dengan, oh, yang samar, senyuman di wajah Du Guqing membeku selama setengah detik, dan segera kembali tenang. Saat dia melihat Junjiu membuka mulutnya, dia tiba-tiba terlihat penuh harap dan lembut. Namun, perkataan Junjiu langsung menyentuh hati Du Guqing. Junjiu berkata, apakah kamu sudah selesai? Sekarang minggir, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Petik 2. Du Guqing. Dia menatap Junjiu dalam-dalam dan menggerakkan bibirnya. Du Guqing tidak percaya, Junjiu sebenarnya memintanya untuk menyingkir. Sepertinya begitu dia berbicara, kecuali kontrak pertunangan dan token, yang mengejutkan Junjiu, tidak peduli apa yang dia katakan, Junjiu tidak bereaksi sama sekali. Du Guqing merasakan kekalahan untuk pertama kalinya, tetapi dia menjadi lebih tertarik segera setelahnya. Sambil tetap tersenyum, Du Guqing melangkah ke samping dan menatap Junjiu sambil tersenyum. Mata yang fokus dan penuh kasih sayang itu membuat Leng Yuan sangat marah hingga dia ingin bergegas dan mencungkil matanya. Apakah majikannya adalah seseorang yang bisa Anda awasi? Leng Yuan diam-diam mengertakkan giginya, lalu mengikuti di belakang Junjiu dengan tenang, selalu menghalangi pandangan Du Guqing dari berbagai sudut magis. Aku tidak ingin kamu melihatnya. Junjiu berbalik dan mengabaikan Du Guqing. Dia berkata kepada Feng Xiao dan yang lainnya, ikuti rencana awal. Kendalikan tahanan surgawi dan bunuh murid Tiansu yang tersisa. Baiklah, mereka mengangguk dan mengambil senjata yang selalu mereka bawa.
Ramuan itu pergi. Saat mereka pergi, semua orang berbalik dan menatap Dugu King dengan jijik. Mereka tidak membutuhkan ramuan Dugu King, cukup jika Jun Jiu memurnikannya. Jun Jiu berjalan menuju Fu Linsan dan yang lainnya lagi dan berkata, masalahnya telah diselesaikan. Kamu tinggal di sini untuk memulihkan diri, tidak perlu pergi terburu-buru. Ekspresi Fu Linsan dan yang lainnya masih kusam dan terkejut. Apakah Jun Jiu memenangkan Akademi Tiansu dengan mudah? Ketika mereka menundukkan kepala dan melihat tubuh Dekan Tiansu tergeletak di tanah, mereka masih linglung dan merasa itu tidak nyata. Saya pikir pria misterius itu adalah asisten Dekan Tiansu. Pada akhirnya, dia berubah menjadi tunangan Jun Jiu. Fu Linsan melirik Dugu King, diam-diam mencondongkan tubuh ke telinga Jun Jiu dan bertanya, apakah ini benar-benar tunanganmu? Adik perempuan Jun, meskipun dia memiliki tanda dan memiliki sifat yang luar biasa status. Tapi ini masalah pernikahanmu dan kebahagiaan hidupmu. Kamu harus berhati-hati, kata Mu Jingyuan. Jun Jiu mencibir, lalu mendengar Fu Linsuang berbicara, Jun Jiu harus diam, jangan ganggu dia. Ya, Jun Jiu pasti lebih terkejut daripada saat dia mengetahui bahwa dia memiliki tunangan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia terlihat tenang di luar, tapi sebenarnya dia bingung di dalam. Fu Linsan dan yang lainnya segera tutup mulut dan pergi bersama Din Zixiao dan yang lainnya. Lagi pula tidak perlu terburu-buru untuk pergi, mereka bisa menanyakan situasinya nanti. Adik kecil, King Yu berjalan mendekat dengan ekspresi rumit. Dia memandang Leng Yuan yang mengikuti Jun Jiu selangkah demi selangkah, menghalangi pandangan Dugu King di belakangnya. Melihat Dugu King lagi, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Jun Jiu menggelengkan kepalanya. Dia menatap Dugu King dengan dingin dari sudut matanya dan mengerutkan kening. Tunangan ini tiba-tiba muncul, mengganggu rencana Jun Jiu. Seorang guru spiritual agung tingkat 9 dan penguasa istana Tai Huang. Ada juga tanda di tangannya yang asal-usulnya sama dengan bola emasnya. Jika itu orang lain, dia mungkin akan merasa ramah dan mudah percaya pada Dugu King. Tapi Jun Jiu selalu merasa ada yang tidak beres. Untuk sementara tidak jelas, jadi Jun Jiu ingin melupakannya dan menanganinya nanti ketika dia punya waktu. Tapi dia berpikir begitu, dan Dugu King tidak ingin melepaskannya. Menghindari, Dugu King berhenti di depan Jun Jiu dan menatapnya dengan lembut. Jun Jiu, bolehkah aku memanggilmu kakak Jun? Jun, adikmu. Tinju Leng Yuan mengepal dengan keras. Melihat ke samping ke arah Dugu King, Jun Jiu menjawab dengan dingin, kami tidak akrab, panggil saja saya dengan nama saya. Petik 2. Oke, saya mengerti bahwa saya masih asing bagi Anda sekarang. Tapi kita akan segera saling mengenal, kata Dugu King. Jun Jiu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dugu King melanjutkan, saya akan tinggal di Universitas Tiansu untuk sementara. Saya berkata saya akan menggantikan Anda dan teman-teman Anda. Meskipun Dekan Tiansu sudah mati, Kelabang sudah mati tetapi tidak kaku. Anda punya jika Anda butuh bantuan, datang saja kepada saya. Petik 2. Mengenai rumah Tai Huang, jangan khawatir. Selama saya di sini, rumah Tai Huang tidak akan mengganggu masalah ini. Tidak apa-apa jika Anda ingin mengambil alih Akademi Tiansu dan menggunakannya sebagai mainan. Dugu nada bicara King bisa dikatakan sangat perhatian dan lembut. Ibarat genangan mata air yang lembut dan bergerak, setiap perkataannya menyejukkan dan membuat Anda lengah dan percaya padanya. Jun Jiu mengerutkan bibirnya dan menatap Dugu King dengan penuh arti. Saking lembutnya, ada kata sifat di China yang menyebut pria seperti ini sebagai pria hangat. Namun, jika Dugu King membelahnya, mungkin warnanya hitam dan sangat beracun. Jun Jiu tidak berkata apa-apa pada Dugu King, dan dia berjalan mengelilinginya lalu pergi. Kakak senior, Leng Yuan, ayo pergi. Oke, King Yu setuju. Dia ragu-ragu dan menatap Dugu King, lalu berkata setelah mempertimbangkan dengan cermat, tidak peduli apa hubunganmu dengan adik perempuan junior, terima kasih atas bantuanmu. Dugu King, sama-sama, itu hanya kata yang sopan, tapi kamu menerima serius. Hahaha, Leng Yuan mendorong King Yu untuk berjalan cepat. Dia berhenti, dan menatap Dugu King dengan ekspresi tidak ramah. Apakah guru spiritual tingkat 9 itu? Dia bahkan tidak bisa mengalahkannya, apalagi tuannya. Siapakah kepala istana Tai Huang? Dengan statusnya sebagai level ketiga di tengah, bahkan bersin pun bisa membunuh sampah seperti dia, apalagi tuannya.
Anda memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki kekuatan, Anda memiliki status tetapi tidak memiliki status, dan Anda berani berpura-pura menjadi Nona Xiangjun, Anda adalah sampah. Katak itu ingin memakan angsa peri. Menghadapi Leng Yuan, senyuman lembut di wajah Du Guqing menghilang. Dia memandang Leng Yuan dengan kesepian dan menghina, apakah kamu penjaga yang ditinggalkan oleh Mendong? Leng Yuan memutar matanya, ya, benar saja, dia menebak identitas Leng Yuan dengan benar. Leng Yuan melanjutkan, saya adalah istri yang tinggal untuk melindungi wanita muda itu. Tetapi saya belum pernah mendengar ada katak yang bertunangan dengan wanita muda saya. Wajah Du Guqing berubah. Bab 455. Jun Jiu dan King Yu berjalan jauh sebelum Leng Yuan menyusul mereka. Hal pertama yang dia katakan ketika dia menyusul adalah, Nona Jun, jangan percaya katak itu. Dia berbohong padamu. Aku baru saja berbohong padanya, mengatakan bahwa aku adalah pengawal ibumu, tetapi aku belum pernah mendengar bahwa kamu adalah pengawal ibumu, bertunangan. Ekspresinya berubah. Itu palsu, itu pasti palsu, palsu, tapi kenapa dia berbohong kepada adik perempuannya? King Yu mengerutkan kening dan bertanya. Leng Yuan berbicara dengan nada tegas, dia pasti mendambakan kecantikan Nona Jun. Nona Jun, kamu harus menjauh dari pria yang begitu penuh nafsu. Bibir Jun Jiu melengkung. Dia menatap Leng Yuan, aku tidak percaya padanya. Tapi Leng Yuan, bukankah kamu perlu kembali? Leng Yuan selalu diam-diam, melindunginya, dan ketika Mo Yue ada, dia pada dasarnya tidak bisa melihat siapapun. Bukan kemalasan, tapi kelakuan buruk yang jenaka. Mendengar ini, Leng Yuan segera berdiri tegak dan berkata dengan nada serius, Nona Jun, jangan khawatir, saya tidak akan pernah menghalangi pandangan Anda. Tapi selama katak itu ada di sini, saya pasti akan muncul untuk menghentikannya. Mengapa kamu melakukan ini? King Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Leng Yuan berseru dengan cepat, Nona Jun akan menikah dengan tuanku. Kamu tidak bisa membiarkan katak merebutnya di tengah jalan. Petik 2. King Yu, Jun Jiu. Setelah menyadari apa yang dia katakan, Leng Yuan mengayun dia menghilang. King Yu kembali sadar dan memandang Jun Jiu dengan ekspresi rumit, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Jun Jiu tidak tahan lagi dan berkata, kakak laki-laki, katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan. Petik 2. Adik perempuan junior, apakah kamu berencana menikahi Mo Yue? Kali ini, alih-alih menelepon penatua Mo, dia malah menelepon dia dengan nama depannya. Adik perempuan berencana untuk menikah, tetapi sifatnya sangat berbeda. Aku belum punya rencana apapun, Jun Jiu tersenyum. King Yu mengangguk, lalu berhenti dan membeku di tempat. Matanya membelalak. Dia tidak punya rencana seperti itu sekarang. Bukankah ini berarti dia akan melakukannya di masa depan? Sebagai penutup, dia masih harus menikahi Mo Yue. Dia membuka mulut untuk bertanya pada Jun Jiu, tetapi ketika dia melihat ke atas, Jun Jiu sudah menghilang. Jun Jiu berjalan cepat karena dia ingin menghentikan penjahat tertentu terlebih dahulu ketika dia kembali. Membuka pintu, monster tertentu sedang duduk di sofa si cantik, matanya sedikit tertutup dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada pandangan pertama, Jun Jiu merasa seluruh pribadi Mo Yue memancarkan aura ganas, jenis keganasan yang bisa membunuh 1 juta orang dalam satu amukan. Dia terbatuk kering dan berkata, aku kembali. Xiao Jiwer, Mo Yue mengangkat kepalanya dan menatapnya. Pada saat itu, keganasan berubah menjadi kebencian, yang membuat Jun Jiu merasa sedikit bersalah. Mo Yue berkata, saya jarang ikut campur dalam urusan Anda, karena menurut saya Anda membutuhkan kebebasan. Bagaimanapun, saya bertanggung jawab atas baik dan buruk, jadi saya tidak takut. Tapi tunangan ini, haruskah saya memotongnya menjadi beberapa bagian? Atau haruskah saya rebut jiwanya dan sempurnakan dia menjadi boneka? Atau mengelupas dan kram? Xiao Jiwer, kamu pilih salah satu. Petik 2. Ahem, kami belum tahu tunangan asli atau palsu. Jun Jiu terbatuk lagi. Xiao Wu tidak mengikutinya, tetapi dia berbaring di atap dan mengangkat telinga kucingnya dan mendengar semuanya. Xiao Wu merasa bangga atas kemalangannya. Tuan, Mo Tiao Tiao cemburu, hahaha. Mo Yue, dia bisa mendengarnya. Duduk tegak, Mo Yue sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kamu pantas menjadi palsu. Jika kamu memiliki niat jahat terhadap Xiao Jiwer, kamu harus dibunuh.
Saat dia melihat Du Guqing mengatakan bahwa dia adalah tunangannya di aula samping, kekejaman yang kejam di mata Mo Yue langsung menelan warna hitam dan berubah kembali menjadi warna emas yang dingin. Sikap posesif klan naga yang sombong, posesif dan tidak membiarkan siapapun mengingini barang miliknya. Bahkan sekuntum bunga pun, apalagi jodoh. Dalam sekejap, Mo Yue memikirkan puluhan ribu cara untuk membunuh Du Guqing. Tapi ketika dia menunduk dan melihat ekspresi Jun Jiu yang dingin dan tidak tergerak, Mo Yue menjadi tenang. Ketika dia mendengar bahwa Du Guqing dengan sengaja mengungkapkan identitasnya, dia ingin merayu Xiao Jiwer. Tapi Xiao Jiwer hanya berkata dengan dingin, dan Mo Yue tidak bisa menghentikan senyuman jahat di bibirnya. Xiao Jiwer adalah miliknya, tidak ada yang bisa merayunya. Oleh karena itu, Mo Yue menyelamatkan nyawa Du Guqing dan kembali menunggu Jun Jiu. Namun pelepasan ini hanya bersifat sementara. Mo Yue mengangkat sudut bibirnya, dan seluruh tubuhnya menjadi malas dan menggoda lagi. Dia memandang Jun Jiu dengan senyuman jahat dan berkata, "Tunggu sampai Xiao Jiwer mengetahui pertanyaan membingungkan di benakmu sebelum membunuhnya. Jika 3 cara mati saja tidak cukup, aku masih punya puluhan ribu cara untuk Xiao Jiwer yang bisa dipilih." Oke, Jun Jiu setuju. Dia memang mengalami banyak kebingungan. Yang paling ingin dia ketahui adalah apa yang terjadi dengan token di tangan Du Guqing. Akademi Tiansu masih dalam kekacauan. Namun betapapun kacaunya keadaan, tidak ada yang berani mengabaikannya karena statusnya sebagai kepala istana Du Guqing Taihuang. Du Guqing memiliki penampilan yang lembut dan memilih kediaman asli dekan Tiansu agar tidak merepotkan mereka. Faktanya, dia pindah hanya untuk memeriksa semuanya. Duduk di kursi, seorang pria bertato perak datang sambil menyeret bunga popi merah. Hong Yao tampak seperti dia telah disiksa, dia dekaden dan lemah. Dia berbaring di tanah dan berjuang keras sebelum dia berhasil bangkit dan berlutut untuk memberi hormat. Hong Yao memberi penghormatan kepada rumah Tuan Dugu. Setelah melewati hukum pidana, Hong Yao sudah mengetahui identitas Du Guqing. Dia senang sekaligus ketakutan karena pria di depannya membunuh tuannya. Di balik layar, Du Guqing hanya memiliki ekspresi dingin dan kejam di wajahnya. Dia berkata, "Katakan padaku, Xing Luochen telah hilang selama 3 hari. Aku tidak tahu siapa yang membunuhnya. Tapi itu pasti ada hubungannya dengan Jun Jiu. Tuanku dan aku selalu melayanimu, Tuan Istana, tapi kami tidak kompeten dan tidak menangkapnya." Jun Jiu mendapatkan harta karun itu. Orang-orang itu semua adalah orang-orang Jun Jiu, dan mereka telah lama berkomplot melawan Akademi Tiansu. Hong Yao berkata dengan gemetar dan menjadi sangat patuh. Ketahui apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, dan jangan pernah bingung. Semakin sederhana dan langsung semakin baik. Setelah selesai berbicara, Hong Ying mengertakkan gigi dan melanjutkan dengan hati-hati, "Tuan Istana. Tuan Istana, tolong beri saya kesempatan. Saya tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan tuan saya dan Xing Luochen lagi." "Oh," Du Guqing melihat ke bawah padanya. Hong Ye berkata, "Din Tiansu adalah guru spiritual agung tingkat 6, dan Xing Luochen adalah guru spiritual agung tingkat ketiga. Dan kemampuan apa yang Anda miliki untuk membuat guru istana ini menahan Anda? Hong Yao bisa layani Tuan Istana." 2. Hong Yuan gemetar kesakitan, tapi dia masih mengertakkan gigi dan merangkak. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum menawan pada Du Guqing. Karena temperamen Du Guqing, rakyatnya tidak pernah menyakiti wajah orang ketika mereka menyiksanya, agar tidak menghalangi penampilan mereka. Jadi wajah menawan Hong Yao tetap menarik. Dia meraih sabuk Du Guqing, bang. Hong Yao ditendang dan meringkuk kesakitan. Du Guqing mengeluarkan suara mencemooh, "Kamu adalah hal yang tercela, kamu tidak layak menyentuh Tuan Istana ini." 2. Tuan Istana, harap tenang, Hong Yue bisa melakukan apa saja. Tolong selamatkan hidupmu, Tuan Istana. Hong Yue mengatupkan giginya kesakitan dan hampir pingsan, menyelesaikan 2 kalimat. Dia tidak ingin mati, tidak ingin menjadi mayat dingin seperti Xing Luochen dan Din Tiansu. Du Guqing menyipitkan matanya, "Apakah kamu kenal Jun Jiu?" Hong Yao mengangguk berulang kali. Melihat ini, Du Guqing tersenyum, "Baiklah. Kalau begitu aku akan menjagamu. Apa yang kamu ketahui tentang Jun Jiu? Aku ingin tahu semua yang baik dan buruk. Semakin detail semakin baik." Hong Ying meringkuk kesakitan, ujung jarinya menggali jauh ke dalam palem.
Ini Junjiu lagi, bersambung.